Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Terlibat perkara cabul, seorang pendeta diringkus tim Kejaksaan Negeri Samarinda di tempat persembunyiannya. Komplotan pembuat SIM palsu di Tarakan, Kalimantan Utara diringkus polisi. Penyelesaian proyek tol menuju ke ibu kota Nusantara terus digenjot. Pria yang digelandang petugas dari Kejaksaan Negeri Samarinda ini adalah Alexander Agustinus Rotier. Ia merupakan terpidana perkara cabul dan sempat buron selama 9 tahun. Ia akhirnya diringkus setelah Kejari Samarinda bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kejati Sulawesi Utara. Pria tersebut ditangkap di sebuah rumah makan di kota Manado. Pihak Kejaksaan Negeri Samarinda menyebut Alexander yang sebelumnya menjabat sebagai pendeta itu merupakan warga Samarinda. Ia harus menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah. Sejak putusan itulah Alexander sulit ditemukan dan selalu berpindah-pindah alamat. Melengkapi pelariannya ini, ia sampai mengganti nama. Terpidana Alexander Rote, warga Samarinda, merupakan buronan asal Kejaksaan Negeri Samarinda yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas perkara pencabulan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2016 yang melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Sementara Alexander mengaku jika dirinya berpindah-pindah itu bukan untuk melarikan diri. Ia meninggalkan Samarinda setelah vonis dari pengadilan menyatakan dirinya tidak bersalah. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui jika putusan kasasi menyatakan jika dirinya bersalah. Iya, karena sesuai dengan keputusan di dalam pengadilan negeri, saya bebas murni tanpa bukti-bukti yang menyatakan saya bersalah. Tidak ada bukti-bukti saksi yang meyakinkan saya bersalah. Nah, kenapa akhirnya Anda melarikan diri? Ya, karena saya pikir saya tidak bersalah. Terkait putusan kasasi itu Bapak tahu nggak sih Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terima. Bahkan pengacara saya pun tidak terima. Apapun alasannya, Alexander malam itu juga digiring ke mobil tahanan untuk membawanya ke rutan Sempaja. Alexander harus menjalani hukuman sesuai putusan kasasi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sempit, dangkal, dan buntu. Begitulah kondisi aliran air di Jalan Damai, kawasan Sidodamai, Samarinda Ilir. Dampak dari situasi tersebut, kawasan jadi lokasi langganan banjir, terutama saat diguyur hujan. Untuk mengungkap penyebab banjir, pemerintah kota mengecek kondisi lapangan. Dari warga dan ketua RT terungkap jika banjir di Gang Damai ini sudah sering terjadi dan luapannya semakin meluas. Dari catatan mereka, sudah 6 RT yang kerap terendam. Bahkan di beberapa titik debit airnya mencapai 1 meter yang menyebabkan aktivitas warga menjadi lumpuh. Ya, 6 RT yang terdampak banjir sering terjadi banjir ya? Ya. Untuk masyarakat sini responnya gimana sih Pak RT? Untuk masyarakat di sini sih responnya sih kayaknya sih sudah terlalu kayak gimana gitu, karena sebetulnya usulan untuk penanganan masalah banjir ini sudah pernah kita usulkan pada tahun 2021 dan kita pun sudah sempat melakukan RDP dengan Komisi 3 DPRD Kota, tapi sampai sekarang belum ada eksekusi. Hujannya banjirnya itu sampai
sepahat di dalam rumah. Dalam rumah Pak Haji ya? Pak Haji ini rumah atau toko Pak Haji? Rumah plus toko kayak ini, rumah plus rumah toko. plus toko ini. Jadi kalau banjir kayak apa usaha Pak Haji? Kalau masih kurang di atas di sini masih aman. Kalau sudah lewat di sini nih nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Nggak bisa ngapa-ngapain sudah ya? Sudah sering Pak Haji begini? Sudah sering? Ini tanggal kemarin itu tanggal 12. Ya. Tanggal 27. Bulan ini aja? Bulan kemarin dia. Wali Kota Samarinda yang turun ke lapangan meyakini banjir terjadi karena adanya sumbatan dan pendangkalan. Salah satu penyumbatnya adalah bangunan rumah yang berdiri di aliran air. Agar tidak lagi terjadi banjir, Wali Kota menghendaki agar rumah tersebut segera dibeli dan selanjutnya lahan tersebut diubah menjadi saluran air. Dan setelah kita periksa dari ujung ke ujung, ada satu rumah yang dianggap cukup serius sebagai bottlenecking yang membuat terputusnya atau tersumbatnya aliran air menuju ke sungai. Sehingga ya kemungkinan rumah yang ada di belakang kita ini akan segera kita bebaskan. Apapun rencana pemerintah kota, warga hanya menghendaki banjir tidak lagi terjadi. Mereka menilai dampak dari banjir ini sudah cukup merepotkan dan membuat mereka menderita. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bangunan 2 lantai pada Pasar Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ini kondisinya memprihatinkan. Itu karena dari 160 lapak yang telah disediakan, hanya 40 lapak yang telah ditempati pedagang. Tim dari Pemkab Kutai Timur yang diturunkan diketahui jika sejumlah pedagang ternyata masih berjualan di tepi jalan. Agar para pedagang ini menempati petak yang disediakan, maka Pemkab melalui bagian ekonomi akan mengambil sejumlah langkah. Salah satunya yakni dengan mengundang pengelola dan pedagang pasar. Itu dilakukan agar Pemkab bisa mendengarkan kondisi dan situasi yang terjadi. Kami akan melakukan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam hal ini khususnya berada di sekitaran Pasar Sangatta Selatan terhadap beberapa penjual ataupun pedagang yang menempati atau yang berjualan di atas jalan, dan ini nanti akan dilakukan rapat fasilitasi bersama seluruh pihak yang kita harapkan terlibat. Sementara itu, dampak dari keengganan pedagang menempati petak pasar menyebabkan bangunan tersebut terbengkalai. Bahkan, di beberapa sudut pasar terlihat tumpukan dari beberapa barang yang disimpan dalam karung. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.